Halo, perkenalkan saya di sini sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas, yaitu teori organisasi klasik, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari teori klasik. Teori klasik atau juga biasa disebut dengan teori tradisional yang berisikan konsep-konsep teori dari tahun 1800. Dalam teori ini, organisasi secara umum digambarkan sebagai lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugas terspesialisasi, serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku dan tidak mengandung kreativitas. Pendekatan dasar yang disukai oleh masing-masing para teoritis adalah untuk mencapai efisiensi organisasi yang dengan cara membagi tugas-tugas ke dalam peran-peran spesial, tapi dengan prosedur dan peraturan-peraturan yang terinci, serta suatu hierarki kekuasaan dengan penguasaan yang sangat ketat untuk menjamin prosedur dan peraturan tersebut dipatuhi. Ini merupakan para tokoh pengusung teori klasik. Yang pertama yaitu Max Weber, seorang ahli ekonomi politik dan sosiolog Jerman. Dalam salah satu karyanya yang terkenal, Max Weber mengemukakan teori birokrasi. Birokrasi berasal dari kata legal rasional, di mana sebuah organisasi itu legal karena wewenangnya dirumuskan secara jelas. Organisasi itu disebut rasional karena organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Max Weber juga menyebutkan tentang karakteristik birokrasi seperti berikut ini. Pertama, pembagian kerja. Yang kedua, hierarki wewenang. Yang ketiga, program rasional. Yang keempat, sistem prosedur. 5, sistem aturan dan hak kewajiban. Yang terakhir, hubungan antar pribadi yang bersifat impersonal. Tokoh yang ketiga ini yaitu Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925 yang membahas tentang teori administrasi organisasi klasik. Teori ini menekankan pada aspek makro dan praktik langsung manajemen. Teori administrasi dikembangkan pada tahun 1841 sampai 1925 oleh seorang industrial dari Prancis tahun 1916 pada bukunya yang menjelaskan kegiatan industrial dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kegiatan teknikal yang berkaitan dengan masalah produksi. Yang kedua yaitu kegiatan konvensional yang berkaitan dengan bahan dan penjualan. Yang ketiga yaitu finansial yang berkaitan dengan keuangan dan pendanaan perusahaan. Yang keempat yaitu keamanan yang berkaitan tentang keamanan industri. Yang kelima yaitu tentang akuntansi yang berkaitan tentang stok dan membuat harga. Teori administrasi yang menjelaskan upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Dan tokoh yang ketiga ini yaitu F.B. Taylor, di mana beliau membahas tentang teori manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah ini berbeda dengan teori administrasi, di mana teori manajemen ilmiah ini lebih memusatkan pada teori organisasi di aspek makro organisasi. Teori ini banyak berkembang di Mesir, Cina, dan Romawi. Dan F.B. Taylor ini banyak memberikan seperangkat mekanisme untuk meningkatkan efisiensi kerja, atau disebut dengan pernyataan lain yaitu penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah organisasi, atau disebut dengan pernyataan lain yaitu seperangkat mekanisme untuk meningkatkan efisiensi kerja. Ciri dari teori organisasi klasik yang pertama adalah pembagian kerja. Dalam beberapa teori yang ada sudah dijelaskan bahwasannya ada pembagian kerja atau spesialisasi pada bidang-bidang yang dibutuhkan. Dalam artian di sini pemimpin bisa melihat kinerja dari tanggung jawab yang diberikan kepada pekerja tersebut, dan ini juga bisa menjadi bahan validasi untuk memindahkan seorang pekerja pada bidang yang lainnya. Setelah ada tanggung jawab, sebuah tanggung jawab akan muncul ketika seseorang diberikan mandat pada bidang tertentu yang menjadi bahan fokusnya, sehingga ketika mereka tidak bertanggung jawab, maka secara otomatis hukuman sosial akan berlaku pada saat itu juga. Ciri teori klasik yang ketiga yaitu pengarahan dari pemimpin. Seseorang melakukan sesuatu karena perintah dari seorang pemimpin, dengan cara mereka melakukan apa yang menjadi mandatnya, dengan tujuan agar goal dari organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Lalu yang keempat yaitu sanksi, di mana banyak orang dengan memiliki spesialisasi masing-masing, maka tendensi pun melakukan sesuatu.
kemudian mendapatkan hukuman pun diberlangsungkan, yang mana orang tersebut mendapatkan sanksi karena kelalaian terhadap pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawab mereka. Adapun perbedaan dari teori klasik dan teori modern. Teori klasik itu sendiri memutuskan pandangan pada analisa dan deskripsi organisasi. Lalu yang kedua, membicarakan konsep koordinasi, skalar, dan vertikal. Yang ketiga, menitik beratkan pada analisis dan deskripsi. Lalu yang keempat, terfokus pada konsep, skalar, dan hubungan vertikal. Lalu teori modern. Teori modern menekankan pada perpaduan dan perancangan sehingga terlihat lebih menyeluruh. Kedua, modern menekankan pada keterpaduan dan perancangan secara menyeluruh. Yang ketiga, teori organisasi modern cenderung horizontal, dinamis, dan multidimensi.